Sahabat petunjuk Al-Quran. Pernahkah engkau merasa puasamu hanya berhenti di tenggorokan? Tubuhmu menahan lapar, bibirmu menahan air, namun jiwamu masih sibuk mencicipi pujian dan pengakuan. Betapa sering kita menyebut diri sedang beribadah, padahal yang kita sembah diam-diam adalah ego yang tak terlihat. Lalu bagaimana mungkin puasa yang masih memelihara aku bisa menembus arsy jika yang berdiri di hadapan Sang Kekasih bukanlah kehampaan, melainkan kesombongan yang halus? Marilah sejenak kita lupakan dunia, lupakan notifikasi, lupakan hiruk-pikuk, lupakan siapa kita di mata manusia. Duduklah dalam sunyi, dengarkan detak jantungmu, rasakan nafasmu. Di sana ada rahasia yang sering kita abaikan. Di sana ada isyarat halus bahwa sesungguhnya kita ini tiada daya dan tiada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tiada gerak yang benar-benar milik kita. Tiada sabar yang lahir dari kekuatan kita. Bahkan niat untuk berpuasa pun adalah tajalli dari kehendaknya yang menyentuh hati kita. Puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi menahan ilusi tentang diri. Saat perut kosong, Allah sedang menyingkap tabir bahwa tubuh ini rapuh. Saat tenggorokan kering, Dia sedang mengajarkan bahwa hidup ini bergantung pada setetes air. Namun seringkali kita melewati pelajaran itu dengan angkuh. Kita merasa kuat karena mampu bertahan seharian. Kita merasa hebat karena bisa menyelesaikan ibadah hingga maghrib. Tanpa sadar, ego menyelinap dan berkata, "Lihat, aku mampu." Padahal dalam ma'rifat, kata aku adalah hijab paling tebal antara hamba dan arsy. Dalam perjalanan menuju makam fana, puasa adalah gerbang awal. Fana bukanlah hilang secara jasad, melainkan luluhnya rasa memiliki terhadap diri. Ketika kita benar-benar memahami bahwa setiap detik puasa adalah cahaya darinya, maka kita berhenti mengklaim pahala sebagai milik pribadi. Kita berhenti merasa paling suci. Kita berhenti menimbang diri lebih baik dari orang lain. Di titik itu, nurullah mulai menyentuh hati yang retak oleh kesadaran. Dan hati yang retak lebih mudah dimasuki cahaya dibanding hati yang merasa utuh. Mengapa banyak puasa tak mengubah akhlak? Karena ego masih duduk di singgasana batin. Kita mungkin menahan makan tetapi tidak menahan amarah. Kita mungkin menahan minum tetapi tidak menahan kesombongan. Kita mungkin membaca ayat-ayat suci tetapi tidak membiarkan ayat itu membakar aku di dalam dada. Hakikat puasa bukan hanya syariat yang dijaga dari fajar hingga senja, tetapi perjalanan ruh menuju pengakuan paling jujur. Ya Allah, aku tiada. Dan ketika pengakuan itu turus, maka puasa mulai menembus langit kesadaran. Sahabat petunjuk Al-Quran, arsy bukan sekedar singgasana yang jauh di atas sana. Dalam makna ma'rifat, arsy adalah simbol ketinggian kesadaran tentang keagungannya. Puasa menembus arsy ketika hati menembus batas diri sendiri. Ketika engkau tidak lagi berpuasa untuk dilihat, tidak lagi untuk merasa lebih taat, bahkan tidak lagi untuk merasa dekat. Engkau berpuasa karena engkau hanyalah hamba yang dipanggil untuk taat. Engkau berpuasa karena Sang Kekasih menggerakkanmu untuk kembali. Dan engkau sadar, bahkan kerinduan itu pun bukan milikmu, melainkan tajalli dari rahmatnya. Namun jangan pernah salah memahami kedalaman ini. Syariat tetaplah wadah yang wajib dijaga. Menjaga waktu, menjaga niat, menjaga batasan halal dan haram adalah bentuk cinta kita yang nyata. Hakikat tanpa syariat adalah ilusi spiritual. Seperti cahaya tanpa lampu, ia tak memiliki tempat untuk bersinar. Maka siapa yang mengaku telah sampai pada ma'rifat, namun meremehkan aturan lahir, sesungguhnya ia sedang tersesat dalam bayangan egonya sendiri. Jalan menuju samudra hakikat selalu dimulai dari tepian syariat yang kokoh, dan disitulah puasa menemukan pijakannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu musuh tak terlihat ketika kita berpuasa. Ia tidak makan, tidak minum, bahkan tampak seolah-olah ikut beribadah bersama kita. Ia tersenyum ketika kita bersedekah. Ia berdiri ketika kita sholat malam. Ia meneteskan air mata ketika kita berdoa. Namun diam-diam ia membisikkan satu kalimat halus, "Engkau sudah sampai." Itulah ego.
Ia tidak selalu kasar dan membangkang. Kadang ia mengenakan pakaian takwa, kadang ia berbicara dengan bahasa tasbih. Dan justru disitulah bahayanya, karena ketika ego merasa suci, ia menjadi hijab paling tebal antara hati dan nurullah. Puasa yang seharusnya meleburkan diri justru menjadi bahan bakar kesombongan yang tak disadari. Maka tanda pertama puasa mulai menembus arsy adalah ketika engkau tidak lagi memiliki puasa itu. Engkau mulai melihat bahwa yang berpuasa bukanlah dirimu, melainkan kehendak Allah yang bekerja melalui dirimu. La haula wala quwwata illa billah. Kalimat ini bukan sekedar zikir di lisan, tetapi fondasi ma'rifat dalam dada. Tiada daya untuk menahan lapar kecuali Dia yang menahannya. Tiada kekuatan untuk menundukkan amarah kecuali Dia yang melembutkannya. Bahkan niat untuk memperbaiki diri pun bukan lahir dari kemampuan kita, melainkan tajalli dari sifat Rahman-Nya yang menyentuh hati. Ketika kalimat ini benar-benar hidup dalam kesadaran, maka puasa berubah dari sekedar ritual menjadi perjalanan fana. Engkau tidak lagi sibuk menghitung berapa rakaat yang telah kau lakukan, berapa juz yang telah kau baca. Engkau sibuk memeriksa satu hal, masih adakah aku yang tersisa di dalamnya? Dan setiap kali engkau menemukan aku, engkau segera menunduk, memohon agar cahaya itu kembali membakarnya. Puasa yang menembus arsy bukan puasa yang riuh dengan pengakuan, melainkan puasa yang sunyi dalam kerendahan. Ada saat-saat ketika engkau merasa lemah, merasa tak mampu, merasa ibadahmu hambar dan tak bernilai. Jangan buru-buru menyalahkan diri. Bisa jadi itulah saat paling jujur dalam perjalananmu. Karena dalam kelemahan, ego kehilangan pijakan. Dalam rasa tak berdaya, hamba mulai mengenali hakikat dirinya sebagai makhluk yang fana. Dan justru disitulah pintu samudra hakikat terbuka. Bukan ketika engkau merasa kuat, tetapi ketika engkau sadar bahwa kekuatan itu tidak pernah menjadi milikmu. Saat itulah nurullah menyelinap lembut, mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh runtuhnya kesombongan. Bayangkan sebuah cermin yang telah lama tertutup debu. Cermin itu tetap ada, tetap utuh, tetapi bayangannya buram. Debu itu adalah ego. Keinginan untuk dipuji, hasrat untuk dianggap lebih baik, dorongan untuk terlihat suci. Puasa adalah proses mengelap cermin itu perlahan-lahan. Setiap rasa lapar adalah sapuan, setiap rasa haus adalah gosokan, setiap godaan yang engkau tahan adalah sentuhan yang membersihkan. Namun jika di tengah proses itu engkau berhenti dan berkata, "Lihatlah betapa bersihnya cerminku," maka debu baru telah jatuh kembali. Tanda puasa menembus arsy adalah ketika cermin itu begitu bening hingga engkau tak lagi melihat dirimu, melainkan hanya cahaya yang memantul dari Sang Kekasih. Engkau tidak lagi terpesona pada pantulan diri, tetapi larut dalam sumber cahaya itu sendiri. Namun perjalanan ini bukan alasan untuk meninggalkan syariat. Justru semakin dalam engkau memahami hakikat, semakin engkau menjaga batas-batas lahir dengan penuh kehati-hatian. Engkau menjaga waktu sholat bukan karena takut pada hukuman, tetapi karena rindu pada pertemuan. Engkau menjaga puasamu bukan sekedar karena kewajiban, tetapi karena itu adalah jembatan yang disediakannya untuk menyeberang dari dunia menuju kesadaran ilahi. Syariat adalah tubuh, hakikat adalah ruh. Tubuh tanpa ruh menjadi kaku, ruh tanpa tubuh kehilangan bentuk. Maka keseimbangan keduanya adalah jalan yang lurus. Dan ketika puasa dilakukan dalam keseimbangan itu, lahir tertib batin tunduk, maka perlahan ia terangkat, menembus lapisan langit kesadaran, hingga sampai pada makom di mana yang tersisa hanyalah pengakuan lembut, "Ya Allah, Engkaulah yang berpuasa dalam diriku." Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika puasa mulai menembus arsy, perubahannya tidak selalu terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat terasa dalam rahasia hati. Engkau menjadi lebih lembut tanpa merasa lebih baik. Engkau menjadi lebih tenang tanpa merasa paling benar. Ada kesejukan yang tak bisa dijelaskan, seakan-akan ada cahaya yang menyelimuti batinmu dalam diam. Bukan cahaya yang membuatmu ingin dipuji, melainkan cahaya yang membuatmu ingin bersembunyi dari sorotan dunia.
Inilah tanda awal bahwa nurullah mulai menetap, bukan sekedar singgah. Engkau tak lagi sibuk menilai orang lain, karena kesibukanmu kini adalah membersihkan dirimu sendiri. Dan anehnya, semakin engkau merasa kecil, semakin lapang dadamu menerima segala keadaan. Puasa yang menyentuh arsy akan memindahkan pusat hidupmu. Jika dahulu engkau mudah tersinggung ketika dihina, kini engkau lebih mudah memaafkan. Jika dahulu engkau gelisah ketika tak dihargai, kini engkau tenang karena merasa cukup bersama Sang Kekasih. Ini bukan karena engkau menjadi manusia tanpa rasa, tetapi karena engkau mulai memahami bahwa segala yang terjadi adalah tajalli dari kehendaknya. Setiap pujian dan celaan hanyalah gelombang di permukaan samudra hakikat, sedangkan hatimu perlahan belajar tenggelam lebih dalam, di mana gelombang tak lagi mengguncangkan. Engkau mulai melihat bahwa yang menguji dan yang diuji berada dalam satu genggaman ilahi. Ada satu tanda yang sangat halus namun agung. Engkau tidak lagi memiliki amalmu. Ketika selesai beribadah, engkau tidak berdiri dengan rasa bangga, melainkan dengan rasa takut. Takut jika amal itu belum cukup bersih dari noda ego. Engkau tidak merasa telah memberi, karena engkau sadar segala yang engkau berikan hanyalah titipan. Engkau tidak merasa sabar karena engkau tahu kesabaran itu adalah cahaya yang dipinjamkan. Dan disinilah makom fana semakin nyata. Bukan berarti engkau hilang dari dunia, tetapi rasa memiliki terhadap diri semakin luluh. Dan dalam keluluhan itu, arsy bukan lagi terasa jauh, karena yang menjauh sebenarnya adalah hijab-hijab di dalam dirimu. Bayangkan setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Sebelum menyatu, ia mungkin merasa dirinya terpisah, kecil, berbeda. Namun ketika ia benar-benar menyatu, ia tak lagi bisa membedakan dirinya dari luasnya lautan. Puasa adalah perjalanan setetes air itu. Selama kita masih merasa terpisah, selama kita masih berkata, "Ini puasaku, ini ibadahku," maka kita masih berdiri di tepi pantai. Tetapi ketika kita mulai berkata dalam diam, "Semua ini milikmu, bahkan aku pun milikmu," maka perlahan kita tenggelam dalam samudra hakikat. Dan di sana, rasa takut berubah menjadi rasa tunduk berubah menjadi rasa cinta, dan rasa cinta berubah menjadi keheningan yang penuh cahaya. Namun ketahuilah, semakin dekat perjalanan ini, semakin besar pula godaan untuk merasa telah sampai. Ego bisa bangkit kembali dengan wajah yang lebih halus, membisikkan bahwa kita berbeda dari yang lain, bahwa kita lebih dalam, lebih mengerti. Disinilah kewaspadaan harus dijaga. Syariat tetap menjadi penuntun agar kaki tidak tergelincir dalam kesombongan spiritual. Kita tetap sholat dengan tertib, tetap menjaga adab, tetap merendah di hadapan sesama. Karena tanda puasa menembus arsy bukanlah pengalaman mistis yang ingin diceritakan, melainkan akhlak yang semakin lembut dan sikap yang semakin rendah hati. Jika setelah puasa kita menjadi lebih mudah menyayangi, lebih mudah memaafkan, dan lebih ringan membantu tanpa ingin diketahui, maka itulah isyarat bahwa cahaya itu benar-benar bekerja dalam diam. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika puasa telah melewati lapisan lapar dan haus, ketika ia telah membersihkan cermin hati dari debu ego, maka hamba mulai berdiri di ambang kesadaran yang berbeda. Bukan kesadaran tentang dirinya, melainkan kesadaran tentang kehadiran. Ia mulai merasakan bahwa di setiap detik puasanya ada tatapan yang tak pernah berpaling. Ia makan saat berbuka dengan rasa syukur yang dalam, bukan sekedar karena lapar telah hilang, tetapi karena ia merasa diizinkan kembali menikmati karunia. Ia bangun di sepertiga malam bukan karena ingin dianggap ahli ibadah, melainkan karena ada panggilan halus yang sulit dijelaskan. Seakan-akan Sang Kekasih berbisik di ruang sunyi, memanggil namanya tanpa suara. Dan di saat itu, air mata yang jatuh bukan lagi air mata permintaan dunia, melainkan air mata kerinduan untuk lebih mengenalnya. Di makam ini, puasa tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi jembatan yang dirindukan.
Ketika fajar menyingsing, hati terasa seperti memulai perjalanan suci. Ketika senja mendekat, ada rasa harap dan haru yang tak terucap. Hamba mulai memahami bahwa seluruh geraknya hanyalah tajali dari kehendak Allah. Ia tak lagi merasa sebagai pelaku utama. Ia hanyalah wadah tempat cahaya bekerja. La haula wa la quwata illa billah bukan lagi kalimat yang diulang, tetapi nafas yang mengalir dalam kesadaran. Setiap langkah, setiap sabar, setiap zikir terasa sebagai bukti bahwa dirinya hanyalah bayangan, sedangkan yang hakiki adalah Dia semata. Dan disitulah puasa mulai benar-benar menembus arsy, karena arsy bukan sekedar ketinggian tempat, melainkan ketinggian pengakuan bahwa tiada yang wujud selain kehendaknya. Namun di ambang kedekatan ini, hamba justru merasa semakin jauh dari kesempurnaan. Ia melihat dosa-dosanya dengan lebih jelas. Ia menyadari betapa sering hatinya lalai, betapa sering lisannya menyakiti, betapa sering niatnya bercampur ria yang halus. Kesadaran ini bukan untuk membuatnya putus asa, melainkan untuk menumbuhkan kerendahan yang tulus. Semakin ia mengenal cahaya, semakin ia melihat bayangan dirinya sendiri. Dan dalam penglihatan itu, ia tak lagi menyalahkan dunia. Ia menyalahkan dirinya dengan lembut, lalu memohon ampun dengan air mata yang jujur. Inilah tanda puasa yang mendekati arsy. Hati yang mudah menangis bukan karena dunia, melainkan karena merasa belum pantas berdiri di hadapan Sang Kekasih. Bayangkan sebuah lampu yang memancarkan cahaya. Banyak orang terpesona pada terang yang terlihat, tetapi sedikit yang menyadari bahwa di balik cahaya itu ada sumber energi yang tak kasat mata. Begitulah hakikat puasa. Kita mungkin melihat amal lahiriah, menahan lapar, membaca ayat, berzikir panjang, tetapi sumber kekuatannya bukan pada amal itu sendiri. Sumbernya adalah cahaya ilahi yang menghidupkan amal tersebut. Tanpa cahaya itu, amal hanyalah gerakan kosong. Maka ketika hamba menyadari bahwa dirinya hanyalah lampu dan cahaya itu sepenuhnya milik Allah, ia berhenti merasa bangga. Ia hanya bersyukur karena diizinkan menjadi perantara cahaya walau sejekap. Dan di saat kesadaran itu menetap, jarak antara langit dan bumi terasa menyempit dalam batinnya. Akhirnya, sahabat petunjuk Al-Quran, puncak perjalanan ini bukanlah pengalaman luar biasa yang dapat diceritakan dengan megah. Ia adalah keheningan. Ia adalah hati yang tenang meski diuji. Ia adalah lisan yang lembut meski disakiti. Ia adalah tangan yang ringan memberi meski tak dikenal. Puasa yang menembus arsy tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya semakin membumi. Ia berjalan di antara manusia dengan akhlak yang halus karena ia tahu semua manusia sedang dalam perjalanan yang sama menuju samudra hakikat. Ia tidak menghakimi, tidak merendahkan, tidak merasa lebih suci. Yang ada hanyalah rasa syukur karena diberi kesempatan untuk belajar menjadi hamba yang lebih sadar. Dan disitulah pertemuan batin dengan Sang Kekasih menjadi nyata, bukan dalam gemuruh, tetapi dalam ketundukan yang dalam. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika puasa benar-benar menembus arsy dalam kesadaran makrifat, ia tidak berhenti di bulan Ramadan, tidak berhenti di waktu tertentu, dan tidak terkurung dalam ritual semata. Ia menjelma menjadi sikap hidup. Engkau berjalan di bumi dengan rasa diawasi, bukan karena ketakutan, tetapi karena cinta. Engkau berbicara dengan hati-hati, bukan karena ingin terlihat santun, tetapi karena engkau sadar setiap kata adalah amanah darinya. Puasa yang menembus arsy membuatmu merasakan bahwa hidup ini bukan milikmu. Nafasmu adalah pinjaman, rizkimu adalah titipan, bahkan keluargamu adalah karunia yang sewaktu-waktu bisa kembali kepada pemiliknya. Kesadaran ini tidak membuatmu takut kehilangan, tetapi membuatmu lembut dalam menjaga. Dalam makom ini, akhlak menjadi cermin paling jujur dari kedalaman batin. Tidak perlu engkau menceritakan pengalaman ruhani, tidak perlu engkau menjelaskan perjalanan makrifatmu.
Cukuplah orang-orang merasakan kedamaian ketika berada di dekatmu. Cukuplah mereka melihat bahwa engkau tidak mudah marah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah memandang rendah. Karena sesungguhnya, tanda puasa menembus ars bukanlah pada banyaknya pengetahuan, tetapi pada lunaknya hati. Hati yang telah disentuh nurullah tidak akan tega menyakiti. Ia memilih diam daripada melukai. Ia memilih memaafkan daripada membalas. Dan dalam pilihan-pilihan kecil itulah, cahaya terus memancar tanpa suara. La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini menjadi fondasi dalam setiap keputusan hidup. Ketika diuji kesempitan rizki, engkau tidak putus asa karena tahu bahwa yang memberi dan menahan adalah Dia. Ketika diberi kelapangan rizki, engkau tidak sombong karena tahu bahwa semua itu hanyalah tajalli dari sifat Al-Karim. Engkau tidak lagi merasa dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai ladang perjumpaan. Bahkan penderitaan pun engkau pandang sebagai bentuk perhatian ilahi yang sedang membersihkan jiwamu. Disinilah puasa membentuk cara pandang baru. Segala sesuatu adalah jalan kembali. Segala sesuatu adalah undangan untuk semakin mengenal Sang Kekasih. Puasa yang menembus ars juga melahirkan rasa kasih yang luas. Engkau tidak hanya peduli pada ibadah pribadimu, tetapi juga pada derita orang lain. Lapar yang pernah kau rasakan mengajarkanmu untuk memahami tangis yang tersembunyi. Haus yang pernah kau tahan mengajarkanmu untuk berbagi tanpa menghitung. Engkau tidak memberi karena merasa lebih mampu, tetapi karena merasa sama-sama hamba. Di hadapan Allah, kita semua adalah fakir yang menunggu rahmat-Nya. Dan kesadaran ini mengikis jarak antara dirimu dengan sesama. Engkau melihat mereka bukan sebagai pesaing, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai saudara seperjalanan di tengah luasnya samudera hakikat. Akhirnya, sahabat petunjuk Al-Quran, buah paling dalam dari puasa yang menembus ars adalah ketenangan yang tidak terguncangkan oleh perubahan dunia. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berganti, manusia boleh datang dan pergi, tetapi hatimu tetap berlabuh pada yang abadi. Engkau tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi sibuk membuktikan diri, karena engkau telah menemukan tempat bersandar yang sejati. Engkau menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukan tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang kembali menyadari siapa dirimu sebenarnya. Hamba yang fana, yang hidupnya hanyalah pancaran cahaya darinya. Dan dalam kesadaran itu, engkau melangkah pelan, menjaga syariat dengan tekun, merawat hakikat dengan rendah hati, menunggu dengan sabar saat seluruh tirai akan benar-benar tersingkap. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah perjalanan panjang ini, setelah puasa menembus lapisan ego, setelah hati disentuh oleh nurullah, setelah rasa memiliki luluh dalam makam fana, ada satu kesadaran yang paling sunyi namun paling agung. Kita hanyalah hamba, bukan hamba yang istimewa, bukan hamba yang lebih dekat dibanding yang lain, bukan hamba yang telah sampai. Kita hanyalah hamba yang diberi kesempatan untuk mengetuk. Dan kesadaran ini justru menghadirkan ketenangan yang mendalam. Karena selama ini, yang melelahkan bukanlah ibadah, tetapi rasa ingin menjadi seseorang, rasa ingin dianggap soleh, rasa ingin diakui dekat. Ketika semua itu runtuh, yang tersisa hanyalah pengabdian yang sederhana. Bangun ketika dipanggil, tunduk ketika diperintah, diam ketika diuji, bersyukur ketika diberi. Di titik ini, puasa tidak lagi dipahami sebagai amal tahunan, melainkan sebagai simbol perjalanan hidup. Bukankah hidup ini juga menahan? Menahan amarah, menahan nafsu, menahan keinginan untuk membalas, menahan keluh kesah yang berlebihan. Dan semua penahanan itu pada akhirnya mengarah pada satu tujuan, agar hati tetap bersih sebagai wadah tajalli. Ketika hati bersih, cahaya mudah masuk. Ketika hati dipenuhi ego, cahaya tertahan di luar. Maka orang yang puasanya menembus arsy bukan hanya yang kuat menahan lapar, tetapi yang kuat menjaga hatinya dari kesombongan dan iri. Ia sadar bahwa perjalanan menuju Sang Kekasih bukanlah tentang seberapa jauh ia melangkah, tetapi seberapa banyak aku yang ia lepaskan. Ada rahasia yang sering terlupakan.
Semakin dalam makrifat seseorang, semakin lembut akhlaknya. Ia tidak merasa perlu memperdebatkan kebenaran dengan keras, karena hatinya sudah yakin. Ia tidak merasa perlu menunjukkan kedalaman ilmunya, karena ia tahu ilmu itu bukan miliknya. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak mendoakan daripada menghakimi, karena ia telah melihat betapa luasnya samudera hakikat dan betapa kecilnya dirinya di hadapan keluasan itu. Ia berjalan dengan tenang, membawa cahaya tanpa merasa sebagai sumber cahaya, dan dalam setiap langkahnya, la haula wala quwata illa billah bergetar dalam kesadaran yang tak terucap. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika engkau bertanya, bagaimana cara menjaga agar puasa tetap menembus arsy meski Ramadan berlalu? Maka jawabannya bukan pada banyaknya amal tambahan, tetapi pada kejujuran hati yang terus diperbaharui. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali merendah. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk kembali memohon ampun. Jangan takut jatuh, karena jatuh mengingatkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Justru ketika engkau merasa paling lemah, disitulah engkau paling dekat dengan hakikat kehambaan. Dan kehambaan yang sejati adalah jembatan paling kokoh menuju kedekatan ilahi. Pada akhirnya, tanda puasa menembus arsy bukanlah cahaya yang terlihat mata, bukan suara yang terdengar telinga, bukan pula pengalaman luar biasa yang bisa diceritakan. Ia adalah perubahan yang tenang namun nyata, hati yang lebih sabar, lisan yang lebih terjaga, tangan yang lebih ringan membantu, pandangan yang lebih jernih melihat takdir sebagai rahmat, bukan hukuman. Dan ketika malam turun, engkau bersujud bukan karena merasa suci, tetapi karena merasa sangat membutuhkan. Engkau menangis bukan karena merasa sudah dekat, tetapi karena takut jika hatimu kembali keras. Dalam sujud itu, engkau tidak lagi meminta dunia. Engkau hanya berbisik lirih, "Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku sendiri walau sekejap." Dan mungkin, justru dalam bisikan yang paling sunyi itulah, puasa benar-benar telah menyentuh arsy dalam rahasia yang hanya engkau dan Dia yang mengetahui. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita menyelami perjalanan ini, mungkin kita mulai menyadari bahwa yang sebenarnya berubah bukanlah langit, bukan pula arsy yang tinggi itu, melainkan hati kita sendiri. Selama ini, kita merasa perjalanan spiritual adalah tentang naik ke atas, tentang mencapai sesuatu yang jauh dan tinggi. Namun dalam ma'rifat, perjalanan itu justru adalah perjalanan turun ke dalam diri, masuk ke ruang paling sunyi, lalu menemukan bahwa di sana telah ada cahaya yang menunggu untuk disadari. Puasa mengajarkan kita untuk merunduk, untuk mengosongkan diri, untuk melepaskan satu persatu lapisan ego yang selama ini kita banggakan. Dan ketika semua lapisan itu terkelupas, yang tersisa hanyalah kehambaan yang jernih. Kini kita memahami bahwa arsy bukan sekadar simbol ketinggian, melainkan simbol kesadaran tertinggi bahwa Allah Maha menguasai segala sesuatu. Ketika hati sampai pada pengakuan total, la haula wala quwata illa billah, disitulah puasa menemukan maknanya yang paling dalam. Kita berhenti mengandalkan diri, kita berhenti membanggakan amal, kita berhenti menuntut balasan. Kita hanya ingin diterima sebagai hamba yang berusaha pulang. Dan dalam keinginan untuk pulang itu, ada kelembutan yang tumbuh, ada akhlak yang semakin halus, ada cara pandang yang semakin teduh terhadap hidup dan sesama. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika dari seluruh perjalanan ini ada satu hal yang ingin kita jaga, maka jagalah kelembutan hati. Karena hati yang lembut adalah tanda bahwa cahaya masih menyala. Jangan biarkan ego kembali mengambil singgasana. Jangan biarkan amal membuat kita merasa lebih tinggi. Setiap kali kita merasa bangga, segeralah kembali mengingat bahwa semua ini hanyalah tajalli. Semua ini hanyalah pancaran dari rahmat-Nya. Kita hanyalah wadah
yang sewaktu-waktu bisa retak. Maka rawatlah wadah itu dengan syariat yang kokoh dan isi ia dengan hakikat yang jernih. Marilah kita akhiri perenungan ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam kehambaan. Jangan Engkau biarkan puasa kami hanya menjadi lapar dan haus tanpa cahaya. Jangan Engkau biarkan amal kami menjadi tirai yang menghalangi kami darimu. Jadikan setiap rasa lapar sebagai pengingat bahwa kami lemah. Jadikan setiap rasa haus sebagai pengingat bahwa kami bergantung. Dan jadikan setiap sujud sebagai langkah kecil menuju kedekatan yang Engkau ridhoi. Larutkan ego kami dalam samudra hakikatmu, hingga yang tersisa hanyalah cinta dan ketundukan. Jika perenungan ini menyentuh hatimu, jika engkau merasa ada cahaya kecil yang bergetar di dalam dada, jangan biarkan ia padam sendirian. Tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju Sang Kekasih. Dukung dengan like dan share, agar lebih banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa tekan subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita dapat terus berjalan bersama, menapaki jalan syariat dengan teguh, dan menyelami hakikat dengan rendah hati. Semoga setiap langkah kecil kita dicatat sebagai upaya kembali, dan semoga puasa kita benar-benar menjadi jembatan yang menembus arsy dalam rahasia yang indah antara kita dan Allah.